baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Firman Tuhan untuk kita terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 12. Firman Tuhan buat kita hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 12, dilanjutkan dengan ayat 22. Sebenarnya ini satu perikop, tapi kita persingkat bacanya. Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah kelanjutannya. Di firman ini bicara tentang bagaimana pelayanan Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Mereka diperhadapkan padahal mereka sedang menjalankan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ketika mereka diperhadapkan ke mahkamah agama, mereka diminta pertanggungjawaban. Dikatakan di firman Tuhan ini, dipertanyakan kepada mereka atas nama siapakah mereka bisa menyembuhkan orang sakit, atas kuasa apakah mereka bisa membuat banyak orang percaya kepada Yesus, atas kuasa apakah mereka bisa membuat orang sakit bisa sembuh. Dikatakan di ayat 7, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Jawabannya singkat sekali ada di ayat 12. Di ayat 12 dikatakan, dan keselamatan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan ayat 12 ini ayat kuncinya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama Yesus nama yang menyelamatkan. Menyelamatkan saja Dia bisa, apalagi menyembuhkan. Amin. Jadi makanya dikatakan di 1 Korintus 8 ayat 6 sama dengan yang dikatakan di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Hanya satu nama saja. Jadi tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah satu nama yang terindah. Satu nama yang indah, nama Yesus. Satu nama yang indah dari surga mulia, timbang ragu diusirnya hati susah, hiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Sama-sama katakan dengan sungguh-sungguh lewat pujian ini, katakan satu nama, hanya satu nama, tidak ada nama yang lain. Nama Yesus. Satu nama yang indah dari surga mulia, timbang ragu diusirnya
firman Tuhan ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam nama Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada firman seperti ini di tempat lain yang berani mengatakan bahwa tidak ada nama yang berkuasa selain namanya. Dan juga tidak ada yang mengatakan seperti di Yohanes dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa, tidak ada yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Yang berani mengatakan itu hanya Yesus saja. Seandainya ada yang berani mengatakan seperti itu sosok yang lain, mungkin saya bisa berpindah ke dia, saya bisa pindah keyakinan ke sana. Tetapi hanya Yesus yang berani mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau mau ke surga harus lewat aku, kalau enggak, maaf, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti tidak ke surga. Tapi kalau ikut dengan aku, bukan mudah-mudahan, tetapi 100% pasti sampai di surga. Amin. Maka pujian tadi berkata, satu nama yang indah, nama Yesus. Satu nama yang indah ya, dan dari surga mulia. Mengapa kita percaya kalau Yesus itu Tuhan? Karena hanya Dia yang pernah datang dari surga. Amin. Amin. Bagaimana kita bisa mempercayai satu sosok yang mengajak kita ke satu tempat tapi dia sendiri tidak pernah ke sana? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikuti sesuatu yang kita tidak mengerti Dia, dan juga kita tidak tahu Dia tahu jalan ke tempat di mana Dia ajak kita ke satu tempat, bagaimana mungkin kita punya kepastian kalau kita bisa sampai ke tempat itu? Tapi Yesus kita, Tuhan kita, Dia adalah sosok yang betul-betul pantas dipercaya, karena hanya Dia satu-satunya yang pernah turun dari sorga. Amin. Dia menjelma jadi manusia untuk menghampiri setiap kita, dan Dia berkata, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Amin. Jadi Dia berikan kesempatan untuk kita menerima hadiah yang mewah, hadiah yang utama, hadiah yang spesial, yaitu keselamatan surga. Jadi di firman Tuhan ini, bagaimana Petrus bersama Yohanes memberitakan firman Tuhan, dikatakan bahwa lebih dari 5.000 orang laki-laki menjadi percaya. Dikatakan ayat 4, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Itu baru laki-laki, belum termasuk perempuan. Dan pada saat pemberitaan firman Tuhan itu terjadi, bukan hanya mujizat keselamatan di mana orang membuka hati terima Yesus, tapi terjadi juga mujizat kesembuhan. Amin. Apa yang terjadi? Para imam-imam mencari-cari kesalahan Petrus dan Yohanes, tetapi mereka tidak menemukannya. Dikatakan di firman Tuhan ini, kalau kita baca kelanjutannya ayat 13 dan selanjutnya, dikatakan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya, karena yang didoakan sembuh itu ada di sebelah dari Petrus dan Yohanes, sehingga sudah ada bukti bahwa benar sembuh. Dan berkata, tindakan apakah, ayat 16, yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini, sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, para imam-imam ini mencari kesalahan Petrus dan Yohanes. Kalau Petrus dan Yohanes bisa dipenjarakan, bisa diberikan hukuman, tapi ternyata tidak bisa karena buktinya nyata. Dan bahkan di firman Tuhan ini kalau kita baca lagi, dikatakan
para imam-imam ini dan orang-orang yang ada di Mahkamah Agama ini mau melihat kesalahannya tidak ditemukan. Akhirnya mereka melihat dari pengikut-pengikutnya, juga tidak bisa diambil celah dari pengikut-pengikutnya, karena dilihat pengikutnya lebih dari 5.000 orang ini bukan hanya sekedar jumlah. Sekali lagi saya katakan, pengikutnya lebih dari 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan. Dan itu bukan hanya sekedar jumlah yang kelihatannya banyak 5.000. Karena berbicara tentang jumlah, sungguh tidak terlalu memegang peranan. Kalau mau cari pengikut, mungkin kita punya pengikut nanti 5.000 orang, di luar sana nanti bisa mendapatkan pengikut mungkin 7 kali lipat, 1.000 kali lipat. Benar apa tidak? Tetapi yang 5.000 orang ini berbeda dengan pengikut-pengikut yang lain. Mereka tidak bisa dinilai secara kuantitas atau jumlah, tetapi ternyata yang 5.000 orang ini hanya bisa dinilai secara kualitas. Dicoba-coba dicari celah melihat lewat pengikutnya, ternyata tidak ada satupun pengikutnya yang bisa dipengaruhi. Akhirnya, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di ayat 21-22. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Ya. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Ada 2 alasan. Selain dari alasan mereka takut dengan nama Yesus. Halo saudara yang dikasih Tuhan, ini harus juga kita rasakan. Ayat 21-22 sepertinya itu ayat yang biasa saja, tapi itu luar biasa. Jadi Mahkamah Agama itu dan para imam-imam mencari kesalahan Petrus dan Yohanes. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mencobanya lewat pengikutnya, tetapi ternyata pengikutnya bagaimana? Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Mereka situ artinya adalah Petrus dan Yohanes, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah. Dari situ kelihatan yang 5.000 orang itu adalah orang-orang yang memuliakan Allah, bukan hanya sekedar pengikut. Kalau pengikut bisa murtad, kalau pengikut hari ini bisa ngikut dengan pemimpinnya, besok bisa dia tinggalkan pemimpinnya. Tapi yang 5.000 orang ini betul-betul punya iman yang berkualitas, karena mereka memuliakan Allah, tidak bisa digoncangkan. Sifatnya tidak labil. Sekalipun datang Mahkamah Agama pengaruhi tidak bisa, disogok nggak bisa, dikasih iming-iming nggak bisa. Ayo kalian kasih saksi dusta di Mahkamah Agama supaya Petrus dan Yohanes dipenjara. Nih kasih uang. Mereka tetap mengatakan satu nama yang indah, nama Yesus. Amin. Satu nama yang indah dari surga mulia, ragu-ragu diusirnya hati susah, hiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Masih ada yang kurang? Ada yang kurang? Makanya yang 5.000 orang tidak bisa dipengaruhi. Karena yang 5.000 orang itu bukan sekedar pengikut, tidak bisa dinilai dari jumlahnya, tapi dinilai dari secara kualitas, bukan kuantitas. Inilah yang Tuhan mau. Kalau di satu tempat ibadah ada ribuan jemaat, Tuhan mau melihat mereka bukan secara kuantitas, tetapi secara kualitas. Inilah tugas
datang. Tuhan berkata, aku ada di hatimu. Amin. Aku ada di hatimu. Marilah masuk dalam pernikahan.